Dir'an muwarradan, warnanya merah seperti merah mawar. Jadi ini bukan bercorak mawar ya. Iya, iya. Karena dalam beberapa pembahasan di sosmed itu motif bunga mawar ternyata sunnah, bukan. Dir'an muwarradan itu warnanya juga dihasilkan dari celupan bunga mawar, Masya celupan Allah. minyak wangi mawar. Ini menurut sebagian pembahasan begitu. Tetapi yang jelas bahwa dir'an muwarradan menunjukkan warna qamis merah. Dir'an itu begini, bukan seperti gamis yang pada umumnya ada lengannya yang jelas, tetapi ini seperti tidak ada lengannya, tapi ada lubang di mana lengan ini bisa. Oh, jadi kayak baju terusan sampai Baju bawah, terusan. tapi ada tempat untuk Iya, tangan itu iya. ya, tangan keluar gitu. Jadi tidak ada bentuk lengan khusus, itu dir'an. Dir'an. Nah, dir'an muwarradan itu dir'an yang warnanya merah seperti warna merah mawar, crimson, atau orang mengatakan mencenderung kepada pink, tapi kurang lebih seperti inilah. Jadi bukan yang merah yang kita kenal, tapi merah mawar ya. Merah mawar, merah mawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Alhamdulillah, berjumpa lagi dalam bincang istimewa kita, Wewangi Tuntunan Nabi. Ikhtiar kita untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam urusan berwewangi. Nah, Masya Allah, ini di hadapan kita ini mawar Ustaz ya? Ada mawar. Allahu Akbar. Yang tengah ini ya paling jarang disebut adalah mawar Madinah. Warnanya ini ya, istimewa ini ya. Masya Allah. Dan itu mengingatkan kita kepada dir'an muwarradan. Dir'an muwarradan. Wah, ini menarik nih Ustaz. Ya. Kan kita bicara mawar. Betul, sebenarnya mawar ini kan kalau kita bicara misik, Ya. anbar, itu kan akrab di zaman Rasul. Betul. Nah, kalau mawar ini sebenarnya sudah dikenal luas belum di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Iya. Ada 3 hal. Pertama, kalau kita tengok dalam Al-Qur'anul Karim, di sana ada penyebutan wardatan kadihan. Wardatan kadihan. Ini memang konteksnya bukan berkenaan dengan minyak wangi, juga bukan berkenaan dengan bunga-bungaan. Tetapi dari sana kita mendapatkan gambaran bahwa mawar itu dijadikan sebagai perumpamaan, mawar itu dijadikan sebagai gambaran, kan sebenarnya bukan perumpamaan saja ya. Artinya memang itu perumpamaan, tapi bukan gambaran gitu ya, yang sangat besar. Kadihan itu yang berminyak itu ya. Walaupun duhan itu juga bisa bermakna minyak wangi juga, tapi dalam konteks ini bukan minyak wangi. Itu menunjukkan bahwa ward saat itu juga dikenal. Sekali lagi ini meskipun ayatnya bukan berkenaan dengan minyak wangi dan bukan berkenaan dengan bunga mawar, tetapi menunjuk mawar sebagai penggambaran, itu menandakan bahwa mawar itu ma'ruf, dikenal. Yang kedua, kalau kita tengok dalam hadis riwayat Bukhari berkenaan dengan peristiwa ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tawaf dengan menyendiri dan tidak berbau dengan laki-laki. Kemudian ada seorang perempuan yang berkata kepadanya, yakni kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Beranjaklah wahai Ummul Mukminin, mari kita mencium Hajar Aswad." Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Engkau saja yang pergi." Kenapa? Bukan karena Ibunda Aisyah tidak mau mencium Hajar Aswad, tetapi karena untuk menghindari gitu. Nah, dahulu sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari itu, kaum wanita keluar pada malam hari tanpa diketahui keberadaannya, lalu mereka tawaf bersama kaum laki-laki. Itu dulu, kalau sekarang beda lagi ya, karena siang malam, pagi subuh, walaupun atau tengah hari tengah malam tetap sangat ramai di Baitullah itu. Orang berlomba-lomba kalau perlu nyari waktu yang lebih sepi. Nah, sehingga malah ramai. Namun mereka jika masuk ke masjid, mereka berdiri hingga mereka masuk saat para laki-laki telah keluar. Itu bedanya. Sekali lagi, Masjidil Haram saat itu berbeda kondisinya dengan sekarang. Nah, yang menciptakan ini adalah seorang laki-laki yang ketika itu masih belum balik, sehingga bebas keluar masuk. Lalu beliau menceritakan bahwa
Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menggunakan dir'an muwarradan. Dir'an muwarradan. Dir'an muwarradan. Ini hadis riwayat Bukhari. Apa itu dir'an muwarradan? Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan dir'an muwarradan yakni kamis warnanya merah ya, yang itu launuhu launul ward. Oh, warnanya itu merahnya mawar, ya. merah mawar. Ini menunjukkan bahwa mawar saat itu merupakan sesuatu yang ma'ruf, yang dikenal, orang tidak merasa asing dengannya dan memang telah biasa digunakan. Dir'an muwarradan, warnanya merah seperti merah mawar. Jadi ini bukan bercorak mawar ya. Karena dalam beberapa pembahasan di sosmed itu motif bunga mawar ternyata sunnah, bukan. Dir'an muwarradan itu warnanya juga dihasilkan dari celupan bunga mawar, celupan minyak wangi mawar. Ini menurut sebagian pembahasan begitu. Tetapi yang jelas bahwa dir'an muwarradan menunjukkan warna kamis merah. Dir'an itu begini, bukan seperti gamisnya pada umumnya ada lengannya yang jelas, tapi ini seperti tidak ada lengannya, tapi ada lubang di mana lengan ini bisa. Oh, jadi kayak baju terusan sampai bawah, tapi ada tempat untuk tangan itu, tangan keluar gitu. Jadi tidak ada bentuk lengan khusus, itu dir'an. Nah, dir'an muwarradan itu dir'an yang warnanya merah seperti warna merah mawar, crimson, atau orang mengatakan mencenderung kepada pink, tapi kurang lebih seperti inilah. Jadi bukan yang merah yang kita kenal, tapi merah mawar ya. Merah mawar. Nah, itu juga mengingatkan kita kepada hadis lain riwayat Imam Abu Dawud. Yang mana itu, yakni suatu ketika ada seorang laki-laki namanya Abu Ali Al-Lu'lu'i. Abu Ali Al-Lu'lu'i. Nah, Abu Ali Al-Lu'lu'i itu suatu ketika didapati oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenakan kain yang dicelup. Kain yang dicelup itu di sini masbuh ya, dicelup dengan warna kuning. Nah, lalu beliau mengatakan, apa-apaan ini yang dibeli sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa-apaan ini? Semacam menegur gitu. Iya, menegur. Kemudian Abu Ali Al-Lu'lu'i pergi dan membakar kain tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya lagi. Ini tadi kan setelah menegur, kemudian belum mendapatkan pembahasan lebih lanjut, belum bertanya apa yang harus dilakukan, Abu Ali Al-Lu'lu'i membakar kain tersebut. Nah, setelah dibakar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya lagi, apa yang engkau lakukan dengan kain milikmu? Abu Ali Al-Lu'lu'i mengatakan, kain itu aku bakar. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kenapa tidak engkau berikan untuk sebagian istrimu? Untuk sebagian istrimu itu menunjukkan bahwa mungkin istrinya ada 2 atau 3 tempat lebih dari satu ya. Tapi ini kalau dibagikan semua kan nggak mencukupi. Nah, poin kita adalah apa yang dimaksud dengan kain dicelup tadi. Abu Dawud mengatakan bahwa beliau meriwayatkan dari Khalid, dia mengatakan maknanya adalah warna mawar, muwarradun. Artinya itu tadi kainnya yang dipakai Abu Ali Al-Lu'lu'i tadi itu dicelup dengan mawar ya, minyak wangi mawar. Masya Allah. Loh, apa enggak semerbak? Kalau berkenaan dengan semerbaknya, ini kan menarik. Kenapa tidak kau berikan kepada sebagian istrimu? Itu menandakan bahwa mawar itu dari masa dulu kalau dijadikan sebagai celupan untuk pakaian, ini tidak boleh untuk laki-laki, tapi tidak masalah dan sangat bagus untuk dipakai oleh perempuan. Ini kain yang dicelupnya ya, bukan minyak wanginya. Dan itu menunjukkan bahwa itu sesuatu yang ma'ruf. Kemudian pelajaran kedua adalah ketika disebut sebagai muwarradun, itu menunjukkan bahwa mawar itu sesuatu yang ma'ruf dipakai. Kemudian yang ketiga, bahwa yang paling baik untuk menggunakan mawar itu ya perempuan. Kemudian yang keempat, loh, apa nggak menyebar? Karena dari pengalaman kita menggunakan mawar, baik mawar Taif atau nanti mawar dari negeri-negeri lain,
termasuk mawar dari Madinah. Ini tadi ada yang mawar dari Madinah, Ustaz? Iya, ini mawar dari Madinah. Ini ya, menarik ya, ada mawar Madinah ya. Kalau mawar Taif itu kadang juga disebut sebagai mawar Makkah. Kenapa Makkah? Karena Taif itu masuk wilayah Mekah, kan provinsi Makkah. Iya. Sementara ini memang disebut memang biasa dikenal sebagai mawar Madinah. Karena ada produksinya di wilayahnya Madinah. Selain bahwa tempat tersebut tidak sekuat Taif. Taif itu sebelum menghasilkan mawar sudah dikenal namanya Taif. Satu wilayah tersendiri, semacam satu daerah tingkat 2 begitu, di bawah wilayah Makkah, Al-Makkah Al-Mukarramah. Sementara kalau mawar Madinah ini di wilayah kampung namanya Jafr. Jafr ya. Ya, Jafr. Nah, yang di situ selain mawar juga banyak dibudidayakan mint. Oh, menarik. Mint. Dua-duanya Masya Allah. Lain waktu kita bisa mencoba bikin minumannya dari apa namanya? Mawar. Iya. Plus mint. Nah, menarik juga. Betul. Memang sebagian resep minuman dari sana itu adalah teh dengan nak-nak. Jadi penyebutannya itu teh min bilward dengan mawar itu ya, dengan mawar. Tapi kembali lagi bahwa sebutan muwarradun itu menandakan bahwa pencelupnya adalah minyak wangi mawar. Oh iya, tadi kan kita sampai kepada kalau mawar itu dipakai untuk sebagai celupan, menghasilkan warna seperti itu, apa nggak semerbak? Iya, betul. Itu mengingatkan kita kepada al-masbuk. Kalau al-masbuk tanpa ada penjelasan, itu menunjukkan bahwa merujuk kepada kerudung yang warnanya dihasilkan dari celupan minyak wangi za'faran. Nah, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha memilikinya, Ibunda Sofia binti Huyai memilikinya, dan kita juga sudah pernah membahas bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki 2 selimut, yang kedua selimut itu, 2 macam selimut itu dicelup, direndam dengan minyak wangi za'faran. Hanya saja sebelum dicelup dengan minyak wangi za'faran, terlebih dahulu dicelup dengan minyak wangi waras. Dicelup dengan minyak wangi waras, sudah kering, lalu dicelup dengan minyak wangi za'faran. Kalau selimut berarti lumayan itu ya, banyak itu. Lalu ketika datang hak gilir dengan istrinya yang ini, beliau percikkan air. Ketika datang hak gilir dengan istrinya yang ini, beliau percikkan air. Ketika datang hak gilir dengan istrinya yang lainnya lagi, beliau percikkan air. Begitu pula kita dapati bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha maupun Ibunda Sofia binti Huyai, apabila datang hak gilirnya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau percikkan air ke kerudungnya itu al-masbuk. Berarti pakai al-masbuk yang khusus tadi. Iya. Jadi kalau datang hak gilirnya bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memakainya, lalu beliau percikkan air untuk apa? Agar wanginya itu keluar semerbak. Artinya kemungkinan besar ketika tidak diperciki itu baunya kayak tersembunyi. Begitu dipercikkan air, baunya jadi, itu semerbak, menyebar. Keluar. Gitu. Selain faedah-faedah lainnya. Dengan demikian maka ketika seorang perempuan itu memakai dir'an muwarradan, tidak ada masalah. Tidak sampai menyebar baunya. Dan ini kemungkinan kan bukan pakaian yang dibawa keluar-luar ya, bukan. Betul. Tapi pakaian yang di dalam rumah mungkin. Iya. Kalau melihat konteksnya tadi kan seperti tadi ketika di tenda kan saat beliau itu menunaikan ibadah umrah, itu di tenda. Di tenda. Ya. Artinya ini kan serupa dengan rumah. Masya Allah. Gitu. Masya Allah. Nah. Jadi artinya mawar ini sekali lagi akrab di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memang lebih dekatnya dengan para wanita ya, para ummahat. Iya. Nah, lalu kalau begitu, kalau sebagai minyak wangi kedudukan seperti apa? Itu tibun nisa atau tibul mar'ah? Tibul mar'ah itu adalah minyak wangi yang memang ma'ruf dipakai perempuan, tetapi tidak boleh dipakai keluar rumah. Karena baunya sangat semerbak, baunya bisa menyebar kemana-mana.
Nah, tetapi ini banyak faedahnya dan memang cocok bagus untuk pakai perempuan ketika dia di rumah, apalagi ketika bersama suaminya. Ya. Sementara tibun nisa sebagaimana takrif dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu. Yang tampak warnanya ini tampak memang, tetapi baunya semerbak. Nah, sehingga tidak memenuhi kaidah itu. Tibun nisa. Jadi bukan parfum yang cocok dipakai oleh para akhwat ummahat kalau keluar rumah. Betul. Mama, mbak boleh pakai, tapi kalau di rumah. Sangat bagus. Masya Allah, Ya. sangat bagus. Apalagi kalau konteksnya emak-emak ya. Ini kalau dipakai di wajah yang asli loh ya. Dipakai di wajah, dipakai di rambut, itu sangat bagus untuk perawatan. Orang mengatakan, sebagaimana saya baca, saya telusuri dari berbagai jurnal, ada fitokimia, yakni kandungan kimia, konstituen kimia dalam mawar yang secara alami sangat bermanfaat untuk menjaga, meremajakan kulit, meremajakan rambut, dan ada sangat banyak lagi faedah-faedahnya. Masya Allah. Jadi bayangkan kalau ibu-ibu, mbak-mbak ini punya kain bercelup minyak wangi mawar tadi, itu mungkin juga bagus untuk kulit ya? Sangat bagus, sangat bagus. Ya. Nah, cuma, kok pakai cuma ya? Sekarang ini agak susah mendapatkannya. Ini sekarang tetap kalau untuk laki-laki karena tadi dia baunya semerbak ya, zoharo ya, keluar ya, menyeruak keluarnya. Itu kalau lelaki memakainya sebagai minyak wangi bagaimana? Pertama, untuk sholat Jumat sangat bagus. Karena dalam hadis kita menjumpai bahwa sholat Jumat itu diutamakan pakai duhan. Mawar termasuk duhan, walaupun dari bunga. Yang kedua, jika dia tidak mendapatinya, nggak memiliki, walau minti bil mar'ah, walau dari minyak wanginya perempuan. Artinya kalau duhan kayak misik, anbar nggak ada, bisa ke mawar raihan dia nggak punya, dia bisa pakai mawar milik istrinya, menyebar, dan itu membawa kebaikan, insya Allah. Masya Allah. Yang mencium juga senang ya? Iya, senang. Alhamdulillah. Masya Allah, demikian, semoga bermanfaat ini pembahasan yang sangat baik ini bagi para ibu-ibu, para mbak-mbak maupun juga para suami yang ingin menyenangkan hati istrinya maupun dirinya sendiri, karena baunya mawar ini disukai baik bagi para ibu-ibu, emak-emak maupun juga para bapak-bapak, insya Allah. Demikian, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.